Ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Puri Samides. Ya. Pengertian bangun ruang. Sebuah bangun ruang dalam konteks geometri ruang adalah himpunan sebuah titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Bangun ruang merupakan sebuah bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Pengertian dan sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur pangkat. Sifat-sifat kubus yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Jadi adik-adik yang maksud itu 6 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki 12 tusuk yang ukurannya sama panjang. Yaitu yang ini 1, 2. Ya. Sifat-sifat kubus yaitu yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang dimaksud 6 sisi berbentuk persegi itu yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki 12 tusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ini dianya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Titik sudut yang dimaksud ya yang pertama ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian memiliki 12 buah bidang diagonal yang benang berwarna hijau ini. 1, 2, 3. yang memiliki 12 buah bidang diagonal yaitu yang benang yang berwarna hijau yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian memiliki 4 buah diagonal ruang yaitu yang berwarna merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rumus permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikali R kuadrat. Kemudian rumus volume kubus yaitu V sama dengan R pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. 3. Selanjutnya yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang yang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 tusuk dan 8 titik sudut. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi yang ukurannya sama. Yang dimaksud 4 sisi berbentuk persegi panjang yaitu ini 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 pasang persegi yang ukurannya sama 1, 2. Kemudian memiliki 12 tusuk yang ukurannya sama panjang yaitu yang benang berwarna merah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian memiliki 8 titik sudut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumus luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 dikali B dikali L ditambah B dikali C ditambah L dikali B. Kemudian rumus volume balon yaitu V sama dengan B dikali L dikali B. Selanjutnya yaitu bola. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Selanjutnya yaitu bola. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi. Bangun ruang bola memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu sisi. Yang dimaksud dengan satu sisi yaitu ini. Kemudian memiliki satu titik pusat. Yang C. Kemudian yang C tidak memiliki titik sudut terhadap
Selanjutnya yaitu tabung. Tabung atau silinder adalah tabung ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi dan dua rusuk. Bangun struktur tabung memiliki spesies sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki tiga sisi, dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berupa selimut tabung yang dimaksud dengan tiga sisi yaitu ini 1, 2, 3. Kemudian memiliki dua rusuk yaitu 1, 2. Kemudian rumus untuk mencari luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2pi R dalam rumus R ditambah T. Kemudian untuk mencari rumus volume tabung yaitu V sama dengan R kuadrat dikali tinggi. Jadi di sini ada contoh soal di mana diketahui jari-jari tabung yaitu 7 cm, kemudian tingginya 15 cm. Luas permukaan tabung yaitu 2 L sama dengan 2 PR dalam huruf R ditambah T. Nah kemudian kemudian duanya tetap. P ini kan senilai dengan 22/7 atau 3,14. Jadi di sini menggunakan 22/7. R-nya berapa? Jari-jarinya kan 7. Kemudian di jari-jarinya 7 ditambah tingginya 15. Kemudian ini dimatikan. Kemudian kita kalikan 2 dikali 22 itu 44. Kemudian 7 ini kita eliminasi. Kita coret. Kemudian dikalikan 22 dikali 22 itu berapa? 44. Kemudian 7 ditambah 15 berapa? 22. Kemudian kita kalikan 44 dikali 22 berapa? 968 cm persegi. Paham? Ya, paham. Nah, bagaimana cara menempatkan 22/7 atau 3,14 itu? Cara penempatannya ada loh, itu ada. Ya. Jadi L, kalau jari-jarinya bisa, kalau jari-jarinya 7, jadi L, kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, itu digunakan yang 22/7. Kalau jari-jarinya 10, kan dia itu nggak bisa dibagi 7, maka digunakan yang 3,14. Oke, terima kasih. Ya ini betul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerucut. Dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi dan satu rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Bangun ruang kerucut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama memiliki dua sisi, yaitu selimut dan alasnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki satu rusuk. Kalau selimut itu kita bentangkan kan ada bawahnya, itu yang disebut dengan rusuk. Memiliki satu titik sudut. Sudut yang dimiliki oleh kerucut terletak di bagian atas tersebut. Tuh bisa dilihat di gambar. Dan kemudian memiliki rumus volum dan juga rumus luas. Yang pertama rumus volum kerucut adalah volum sama dengan 1/3 VA kuadrat dikali T. Kemudian rumus luas kerucut, luas sama dengan VR tambah VR dikali sisi tambah jari-jari. Ya, gimana tadi harus kemudian rusuk? Iya, itu yang bawah. Dua selimut rusuk di mana? Ini. Gimana? Kan gini. Ya, yang ini kan, jadi sebenarnya ada 3 rusuk. Ini, sini, sama ini kalau misalnya bilangnya buka. Namun kan yang kiri kanannya disatukan, jadi nggak ada rusuknya. Yang di bawahnya jadi dari rusuk. Sebenarnya istimewanya itu nggak ditekankan, dia berbentuk limas gitu. Berbentuk limas istimewa karena di atasnya itu lingkaran. Limasnya itu segitiga, bawahnya lingkaran. Jadi itulah gara-gara itu disebut limas istimewa. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Jika sebuah kerucut memiliki alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm, nah kita diberitahu bahwa jari-jarinya itu 5 cm. Garis pelukis atau sisi sama dengan 13 cm. Nah, kita dapat sisinya itu sama dengan 13 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Tinggi sama dengan 12 cm. Maka berapa luas permukaan kerucut ini? Yang ditanya adalah luas. Nah, sesuai dengan rumus luas kerucut, di mana luas sama dengan VR kuadrat. Kita lihat jari-jarinya itu memiliki 5 cm. Jadi tidak bisa dibagi dengan 7. Jadi kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya itu 5 cm dikali 5. Kemudian ada sisinya 13 cm ditambah tingginya itu yaitu 12 cm. Kemudian 3,14 dikali 5 itu setelah kita hitung itu menemukan hasil 78,5 dan 13 tambah 12 sama dengan Cantum di sana rumus luas itu adalah luas sama dengan VR sisi tambah jari-jari. V-nya ini kita pakai 3,14 karena jari-jarinya yaitu 5 cm. 3,14 dikali 5 cm. Kemudian selimutnya itu 13 cm ditambah jari-jarinya 5 cm.
3,14 dikali 5 sama dengan 78,5 cm. Dan yang dalam kurung kita jumlahkan 17 cm. 3,14 dikali 5 itu hasilnya 78,5 cm. Itu luas kerucut kan ada dua, ada luas alas kerucut sama luas selimut kerucut. Jadi kalau nyari luas persamaan kerucut itu rumusnya. Tapi sebelum itu harus ada dua rumus lagi mencari itu rumus luas alas sama luas selimutnya. Kalau rumus luas selimutnya itu L sama dengan PRS. Kalau rumus luas alasnya PR kuadrat. Makanya itu bisa jadi rumus itu karena ada rumus PRS sama rumus PX sebelumnya. Itu rumus luas tadi ya? Itu rumus luas permukaan kerucut, tapi nyari rumus luas permukaan kerucut itu harus kita ketahui dulu luas alasnya sama luas selimutnya. Enggak. Nah, jadi kita mau mencari luas permukaan kerucut. Permukaan itu dari semua kerucutnya. Nah, kerucut ini kan ada luas alasnya, ada luas selimutnya. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mencari luas selimutnya dulu. Luas selimut itu rumusnya PR dikali S. Nah, karena di sini R-nya 5 cm, berarti kita mau nanti 3,14. 3,14 kita kalikan R-nya itu 5 cm, kemudian S-nya itu 13. Nah, langkah yang kedua itu kita mencari luas alasnya. Rumus luas alas itu L sama dengan Pi R kuadrat. Pi-nya kita pakai 3,14 karena R itu 5. Jadi 3,14 dikali dengan 25. 78,5. Nah, baru kita masukkan ke rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan PR dikali S ditambah R. Nah, PR-nya tadi kan kita dapat PR sama dengan 78,5. itu PR kuadrat. Sebenarnya 3,18 dikali R-nya 5. Nggak ada selimut itunya sih nggak masalah. Kemudian Tunggu. Biarin aja. kita ambil dua luas kerucut itu kan ada dua, luas alas sama luas selimutnya. Kalau selimutnya itu kan yang modelnya gini, nah alasnya itu kan ininya. Jadi kalau permukaan itu kita mau nyari luas seluruhnya. Makanya kalau mau nyari luas seluruhnya harus kita tahu rumus selimut sama jumlah dari alas. Makanya kalau mau nyari ini ditambah ini. L yang satu, luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Jadinya ya. Nggak tambahan. Wah, itu gue bawa aja. Jadi saya tahu. Enggak. Berarti itu kalau yang itu kan itu M dengan PRS sama R itu sama aja kan? PR kali S PRS. Iya, sama PR kali PR R ya PR kuadrat. sebenarnya sama aja. Ini wajib itu. Ini lebih. Di jabatannya dia langsung aja. Tapi bagus juga di jabatan kayak gitu. Tapi kalau ada soalnya kan anak SD kayak gitu kan. Ya ini kan anak SD, ada wajarlah dijabarkan. Ini kan buat anak SD, jadi wajar dijabarkan biar ngerti gitu loh. Perlu dijabarkan kalau ada soalnya nggak tahu nggak lengkap ininya variabelnya. Iya, sedangkan mau yang mintanya itu luas selimutnya aja ataupun luas alasnya aja. Jadi rumusnya ada 4, rumus kolom, luas alas, luas selimut sama luas permukaan kerucut.
Oke. Dah. Tiga. Selanjutnya ada limas, yaitu limas ini merupakan dalam ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk. Ada limas ini adalah dalam ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk sekian dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Limas ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan limas segi 7. Yang pertama ada limas segitiga. Ini contohnya. Sifat-sifat dari limas segitiga yaitu pertama memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga. Satunya itu sebagai alas yang berbentuk segitiga dan sisi lainnya itu sisi tegaknya. Ini 1, 2, 3, 4. Memiliki 6 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan memiliki 4 titik sudut, di mana 3 sudut berada di bagian alas dan 1 sudut berada di bagian atas dan merupakan titik puncak. Ini 1, 2, 3, 4 sebagai titik sudutnya. Next. Selanjutnya ada limas segi 4. Limas segi 4 ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 5 sisi, di mana 1 sisinya itu berbentuk segi 4 yang merupakan alas dan 4 sisi lainnya merupakan sisi tegak. Ini adalah contoh dari limas segi 4. Alasnya, ini alas, ini 1, 2, 3, 4 sebagai sisi. Selanjutnya ada memiliki 8 rusuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir memiliki 5 titik sudut, di mana 4 titik sudut berada di bagian alas dan 1 titik sudut berada di bagian atas yang merupakan titik pusat, titik puncak. Ini adalah titik sudutnya 1, 2, 3, dan 4, 5. Selanjutnya ada limas segi 5. Limas segi 5 ini memiliki alas yang berbentuk segi 6. Ini contohnya. Dia memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki 10 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serta memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada limas segi 6. Limas segi 6 ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, alasnya itu berbentuk segi 6. Dia memiliki 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limas segi 6 ini memiliki 15 rusuk dan 1 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ini maaf, ini dia memiliki 7 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ada limas segi 7. Limas segi 7 ini memiliki alas yang berbentuk segi 7, memiliki rusuk 8, memiliki 8 sisi dan memiliki 14 rusuk serta memiliki 8 titik sudut. Jadi contoh limas segi 4, kita dapat menentukan luas permukaan limas segi 4 dan kemudian yang pertama itu rumus luasnya itu adalah luas alas
Karena di sini kita 5 itu 5 segi 4, maka di sini alas itu berbentuk persegi. Luas alas karena luas alasnya itu di sini kita memakai 5 segi 4. Di sini ada kita bentuknya itu persegi. Maka untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Ini sisinya, sisi 6 berarti 6 dikali 6 dikali tingginya ada 9. Ini kita bisa eliminasi 6 bagi 3 2 dikali 6 dikali 9 2 kali 6 12 kali 9 untuk luasnya itu kan luas alas tadi kan karena kita memakai segi 4, maka luas alasnya itu persegi, sisi kali sisi. Maka luas alasnya itu 6 dikali 6 ditambah 4. Kenapa bisa 4? Karena di sini kita menggunakan persegi. Ada 4 sisi yaitu kanan, kiri, depan, dan belakang. Untuk mencari selanjutnya dikali luas segitiga yaitu alas dikali tinggi per 2. Ditambah 4 alasnya yaitu alasnya berapa? alasnya 6 Alasnya 6, tingginya berapa? 10 per 2. Ini bisa diaplikasikan menjadi 36 ditambah 4 dikali 160 per 3. Oh, jadi 30